Oke, selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Ya teman-teman, kali ini kita bertemu lagi dengan Pak Yogi ya, salah satu petani cabai jamu yang ada di Ringin Putih, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, apa kabar Pak? Oke, sehat-sehat semua. Oke, nah sebelumnya kita sudah pernah ngeliput kebun cabai jamunya ya Pak ya, Oke, yang oke. berada di belakang sama samping rumahnya teman-teman. Oke, oke. Ini kita berada di belakang rumahnya juga di gazebo. Enak sekali di sini teman-teman, tempatnya tidak panas, sejuk ya Pak ya, Oke. semilir angin. Hari ini kegiatannya apa ini Pak? Kegiatannya malah lagi panen, tadi panen. Tadi panen cabai. ya? Oke. Oke, sambil nyantai ini masih istirahat teman-teman yang panen ya Pak ya. Oke, oke. Kita sambil tanya-tanya, jawab pertanyaan netizen atau subscriber kita Oke, teman-teman. oke. Oke, boleh ya Pak ya? Oke, monggo, monggo. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, ada yang tanya, berapa harga per kilo kalau sudah kering Pak? Nah, di hari ini berapa Pak? Untuk harga cabai hari ini di kisaran harga 95 sampai 100.000 per kilonya. Itu harga kering mati juga. Yang dimaksud kering mati itu kering patah korek itu ya Pak ya? Ini kering patah korek. Patah korek ya. Oke. Untuk harga kan bisa naik turun, bahkan kemarin terakhir sampai pernah harga 115 bulan 12 kemarin. Oke. Nah, gitu itu beda pengepul, beda harga nggak Pak? Gitu itu Pak. Kalau beda pengepul itu saya rasa perbedaannya nggak jauh, paling antara 1.000-2.000. Oh, untuk harganya ya Pak Di ya? harga. Gitu. Nah, lalu yang kedua, pertanyaan kedua. Masa hidup cabai jamu itu bertahan sampai berapa tahun Pak? Kalau masa daya tahan tanaman cabai itu kembali pada perawatan dan lahan. Selama kita bisa merawat dengan baik, mungkin bisa 10-15 tahun. Dan lahan juga menentukan. Kalau lahan itu aman dari banjir, mungkin bisa lama. Tapi kalau lahannya itu nggak aman, ya mungkin paling 1 tahun, 2 tahun sudah mati layu. Oh, itu karena cabai jamu itu juga nggak terlalu suka Nggak suka menggenang air ya Pak? Tanah terlalu lembab juga nggak bisa. Jadi tanahnya itu memang harus sesuai dengan standar kebutuhan cabai. Oke. Berarti kalau yang bagus itu tanah agak yang berpasir gitu ya Pak ya? Yang berpori Tanah ya? pasir, tanah gembrung, tanah pasir istilah itu. Tanah ceket berarti nggak bisa? Tanah ceket sebetulnya bisa, cuman kan kalau tanah ceket musim hujan itu kan dia nggak bisa langsung kering. Iya, agak lama keringnya. Agak lama, jadi kan endapan air itu kan masih lama, itu kan bisa menyebabkan cabai menjadi layu. Itu yang dinamai busuk akar apa? Iya, jamur akar ya Pak ya? Jamur akar itu. Oke. Pertanyaan ketiga, ini Bapak langsung dijual atau dikeringkan dulu Pak? Untuk dikeringkan jatuhnya, dulu biasanya setelah petik itu langsung direbus. Setelah itu baru kita jemur. Jadi kita nggak pernah jual basah, tapi seandainya ada yang mau jual basah kita juga nggak bisa. Oke. Kalau ada yang mau. Iya. Kalau yang basah berapa Pak? Kalau Biasanya, yang basah itu belum pernah jual. Belum Mungkin pernah jual. di kisaran antara harga 30 sampai 40 gitu. 30 sampai 40 ribu per kilonya per teman-teman. kilo. Lalu pertanyaan yang keempat, nah yang ditanam Bapak itu saat ini itu jenis hibrida atau lokal Pak? Kebetulan yang ada di kebun kami di sini semua jenis hibrida. Ya hibrida itu ya keunggulannya kan buahnya lebih besar. Saya kira sama lah. Hibrida sama lokal itu yang pendek itu saya kira sama. Cuma perbedaannya besar kecil aja. Berarti sama sekali nggak ada lokal di sini? Atau? Nggak ada. Kebetulan semua hibrida. Gitu. Semua hibrida. Semua hibrida. Iya. Lalu yang kelima, subur sekali Pak cabai jamunya, pupuknya pakai apa? Kalau kita bicara masalah pupuk itu ya wajar saja lah. Pupuk ya secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Sebenarnya bukan masalah pemupukan untuk tanaman cabai atau mungkin tanaman lainnya aja. Kembali pada perawatan, cara merawatnya itu gimana. Terus kita juga harus paham kebutuhan tanaman itu apa, itu yang perlu kita perhatikan. Kan kebutuhan tanaman itu kan tidak hanya pupuk. Di samping pupuk kan tanaman juga butuh perawatan, butuh perlakuan. Itu yang harus kita perhatikan sebenarnya. Oke.
Nah, Tapi pupuk itu kalau wajar lah pupuk itu. ya untuk spesifikasi pupuknya pakai apa kalau Bapak? Saya pupuk pakai pupuk biasa, kadang pakai NPK Mutiara itu, kadang juga pakai Ponska. Tapi saran saya jangan gunakan urea, karena tanaman cabai ini termasuk kategori tanaman jangka panjang. Tapi seandainya petani yang lain mau menggunakan urea, monggo. Saya tidak melarang. Tapi saya sarankan jangan gunakan urea. Kalau pupuk kandang berarti pakai Kalau apa pupuk ya? kandang pakai, semua pakai. Semua Semua. tanaman di sini cabai, durian, petai itu semua pakai pupuk kandang. Oke, siap. Nah, lalu yang keenam, solusi mau tanam cabai tapi daerahnya belum ada pengepulnya. Itu gimana, Pak? Kalau soal tanaman cabai, untuk saat ini mungkin belum ada pengepulnya, kan tanaman itu hasil panen cabai itu kan bisa bertahan. Kita kumpulkan aja dulu. Nanti setelah cukup kita kirim ke daerah pasar. Satu misal kita ada di daerah mana yang agak jauh. Kebetulan pasar yang sampai saat ini yang sebagian besar itu di Jawa. Kalau emang nanti produksinya sudah cukup, mungkin ada 500 kilo atau berapa, kan bisa dikirim. Cabai itu kan bisa bertahan lama kalau sudah kering. Jadi untuk pasar itu nggak usah khawatir, yang penting kita tanam dulu. Setelah tanam kita rawat, hasil panen itu bisa kita simpan. Ya. Itu bisa sampai 5 setelah 1 tahun tidak apa-apa. Selama penyimpanannya itu bagus, tidak lembab. Oke, siap. Lalu yang ketujuh, ini berkaitan sih dengan yang tadi. Bisa disimpan berapa lama? Tadi sudah dibahas. Kalau cabai sudah kering patah korek itu. Patah korek. Terus penyimpanannya itu bagus dan tempatnya itu tidak lembab. 1 tahun tidak masalah. 1 tahun. 1 tahun tidak mengurangi kualitas. Selama tidak menjamur, tidak keluar jamur. Oke. Ya, caranya kita simpan menggunakan plastik yang agak tebal untuk menghindari kebocoran udara itu biasanya gitu. Jadi 1 tahun tidak apa-apa kok. Nah, paling baik menyimpannya itu berarti dimasukkan ke plastik gitu. Ke karung plastik. Karung plastik. Sampai situ dimasukkan ke karung biasa, simpanlah. Tempatnya yang jangan sampai lembab. Jangan sampai lembab. Kering. Berarti suhu juga mempengaruhi ya, Pak ya? Saya kira kalau kita simpan di rumah atau di gudang mungkin suhunya ya rata-rata 28 lah. 28 30 derajat itu rata-rata segitu kalau suhu gudang. Pokok jangan lembab sampai jangan lembab, kena jamur gitu ya. Jangan lembab. Lah kelembapan itu bisa menimbulkan jamur. Oke. Kalau sudah kena jamur gitu gimana, Pak? Biasanya kalau sudah kena jamur kualitasnya agak berkurang. Tapi ya bisa lah diatasi jamur. Dijemur lagi atau gimana? Dijemur lagi bisa. Oke, itu teman-teman ya. Berarti tadi kan dimasukkan plastik. Plastiknya itu nggak dibolongi sama sekali, Pak? Nah, kalau bisa jangan lah. Soal penyimpanan itu mungkin nggak beda jauh dengan tembakau. Tembakau itu kan disimpan lama juga ada apa-apa. Oh gitu. Oke, yang ke-8, tempat rambatannya pakai apa, Pak? Kalau di kebun kami campur sih rambatannya. Tanaman rambatan itu ada randu, ada kelor, ada istilah orang Banyuwangi itu santen. Semua tanaman bisa kok. Resede, Pak, ada. Resede atau gamal itu juga bagus itu. Kalau rambatan tuh apa aja bisa. Oke. Yang pohon nangka, pohon durian bisa ya, Pak ya? Bisa. Tanaman pohon durian bawah dikasih rambatan bisa. Semua tanaman bisa kalau tanaman rambatan. Oke, jadi bebas-bebas saja ya, Pak ya. Cari di daerah teman-teman yang minim budget ya, Pak ya. Kalau bisa yang gratis. Kalau di sini banyak petani buah naga kan pasti membuang tajar randunya ya, Pak ya. Jadi di sini misalkan butuh randu itu sini gratis teman-teman. Pokok mau motong sendiri. Gitu ya, Pak ya. Semua tanaman bisa dipakai rambatan, pakai tajar. Lalu yang ke-9, buat apa cabai jamu itu sebenarnya, Pak? Sepintas yang saya tahu itu kalau kebutuhan cabai jamu di masyarakat lokal ini ya hanya untuk kebutuhan jamu. Seperti jamu cabai puyang. Mungkin termasuk perusahaan jamu sudah muncul, jamu jago, jamu air mancur itu
saya rasa juga menggunakan dan membutuhkannya. cabai Mungkin jamu. juga pasar ekspor mungkin lebih besar itu permintaannya dibanding dengan kebutuhan lokal Lokal, ya. di wilayah Indonesia sendiri. Oke. Karena kan cabai jamu juga termasuk salah satu rempah-rempah Nggih, nggih. khas kita ya, Pak ya. Khas, nggih. Komoditas Cabai kita. jamu atau cabai Jawa itu tanaman khas Jawa. Yang nomor 11 itu ada yang tanya gini, Pak. Satu tajar itu bisa dapat berapa ons kalau ini Kalau sudah produksi? bicara masalah satu tajar dapat berapa on itu kembali pada usia tanaman dan perawatan kita. Hmm. Kalau usia tanaman kita masih muda, baru 1 tahun itu ya mungkin ya baru sedikit, mungkin 1 on, bisa jadi malah kurang. Tapi kalau tanaman kita itu sudah lebih dari setahun atau mungkin 1,5 tahun dan perawatannya itu maksimal, kebutuhan tanaman tercukupi. Seperti di tempat saya, ini satu tajar itu mungkin di atas 4 on, ada yang lebih. Iya, iya. Nah, kalau yang usia 1 tahun itu yang di belakang Bapak ini Ya ini usia 1 tahun lah, anggaplah 1 tahun, ini baru 11 bulan. 11 bulan. Oke. Ya, seperti itu dapat nggak setengah on, Pak? Apa? Nek 1 on udah dapat. 1 on, 1 on. Dapat 1 on. Nah, biasanya produksi yang stabil itu di usia berapa sih, Pak? Produksi cabai kalau tanaman itu tumbuh normal dan perawatan maksimal, setelah 1,5 tahun itu produksinya sudah maksimal. Bisa sampai 1 kilo, Pak, satu tajar? Kalau di tempat kami belum ada 1 Belum kilo. ada Belum 1 ada. kilo. Jadi kita terbuka belum ada yang 1 kilo. Karena saya ambil rata-rata dari sekian banyak tanaman itu saya sampling menggunakan 100 tajar. Dari 100 tajar itu kemarin dapat 85 kilo. 85 kilo. Berarti 8 onan ya satu Kurang tajar. lebihnya itu. Makanya di kebun kami kurang lebihnya saya pakai ukuran minimal antara 4 on sampai 6 on. 4 on sampai 6 on itu Ukuran rata-rata. Kalau kita ambil mungkin sampling satu tajar, kita ambil yang buahnya maksimal ya mungkin ada 8 on sampai 1 kilo. Oke. Pak, tinggi tajar ini juga atau tinggi rambatan ini juga mempengaruhi produksi nggak, Pak? Sebenarnya mempengaruhi. Semakin tinggi sebenarnya semakin bagus. Semakin banyak juga. Semakin banyak juga buah dan hasil panennya. Tapi kembali lagi cara petik kita, cara panen kita kan juga agak kesulitan, kita harus naik. Ya, harus pakai tangga. Soal tinggi tanah pohon rambatan itu kembali pada selera. Selera ya. Kita mau bikin 2 meter, 3 meter, 4 meter monggo. Kembali selera. Di tempat kami paling tinggi cuma 2,5 meter. 1,5 meter. Ya karena di sini ya lumayan lah, Pak. Kalau pekarangan ini kan disebut pekarangan, kalau menurut saya ya kurang pantas karena kan terlalu lebar kalau pekarangan. Karena kebetulan di tempat kami dari sekitar 700 tajar yang sudah produksi itu rata-rata 2,5 meter. 2,5 meter. Ya itu teman-teman, kalau pekarangannya mungkin terbatas, itu mungkin bisa sampai 3 meter, 4 meter bisa sebenarnya, Pak ya. Monggo itu nggak itu masalah. selera. 2 meter, 4 meter monggo, itu nggak apa-apa. Semakin tinggi semakin bagus, produksinya semakin banyak. Nah itu teman-teman. Tapi kalau lahannya luas, ya lebih baik pakai yang 2 meteran aja, karena nggak perlu pakai tangga ya, Pak ya. Metiknya tuh nggak usah terlalu tinggi, nggak usah pakai tangga, cukup pakai meja kecil lah, dipakai rambut, Pak. Bantuan bisa cukup.